Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Tauhid. Dan sekarang masuk pada bab ke-11, bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Kalau bab sebelumnya kita bicara tentang niat orang yang menyembelih. Akan tapi bab ini menjelaskan kepada kita tentang wasilah, di mana tidak sembarang orang menyembelih walaupun karena Allah. Kalau tempat penyembelihannya ada praktek-praktek penyembelihan kepada selain Allah. Baik, kita akan baca dulu beberapa dalil baru kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 107 sampai 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu wa la yakhlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadaratan ataupun untuk kekafiran ataupun untuk memecah belah antar kaum muslimin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadikan saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Janganlah kamu dirikan salat di masjid itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu lakukan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik. Surah At-Taubah ayat 107 sampai 108 ini asbab nuzulnya adalah, jadi di kota Madinah itu, Bu, ada orang yang bernama Abu Amir. Abu Amir. Abu Amir ini
ayahanda daripada sahabat Handalah. Dan Handalah itu sahabat yang dikenal dalam sejarah sahabat yang dibesarkan para malaikat. Karena ketika dia melakukan hubungan suami istri saat pernikahan malam pertama, dia langsung terlibat peperangan dan dia tidak sempat mandi junub. Kemudian dia mati syahid dalam kondisi junub. Akhirnya kemudian para malaikat datang dan memandi besarkan atau memandi junubkan Handalah ini. Lah Handalah ini punya bapak namanya Abu Amir. Dan Abu Amir ini bapaknya Handalah suka membaca kitab-kitab lama, semacam Taurat dan yang semacamnya. Sehingga orang-orang memanggilnya sebagai rahib. Jadi dikatakan Abu Amir Ar-Rahib karena banyak menguasai buku-buku terdahulu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Abu Amir itu tak suka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pengaruhnya semakin kalah dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian Abu Amir pun hijrah dari Madinah ke Syam. Untuk apa? Untuk memprovokasi orang-orang Nasrani yang ada di Syam supaya menyiapkan pasukan dan menyerbu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru sampai hijrah di Madinah. Akhirnya kemudian Abu Amir pun bersekongkol di Madinah dengan orang-orang munafik, dengan gerombolannya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik Madinah itu. Akhirnya kemudian ada kesepakatan bahwa orang-orang Nasrani di Syam siap membantu menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tetapi mereka memastikan harus ada markas, harus ada tempat berkumpul supaya mereka enak berkomunikasi. Akhirnya kemudian sepakatlah Abu Amir dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah itu untuk membuat masjid, yang kelak masjid itu kemudian disebut Masjid Dirar. Jadi dibuatlah masjid itu, padahal kan masjid sudah ada. Masjid Quba yang pernah dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka buat masjid lagi. Tapi tujuannya orang-orang munafik membuat masjid ini dengan kerjasama dengan Abu Amir dan juga orang-orang Nasrani Syam, tentu tidak lain dan bukan untuk dijadikan markas pemecah belah kaum muslimin dan juga tempat pengkafiran di situ terhadap kaum muslimin. Makanya dibuatlah kemudian masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Nah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk, mereka memberitahu bahwa mereka telah membuat masjid. Maka mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di situ. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak safar menuju perang Tabuk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji sepulangnya dari Tabuk, Rasul akan mampir di masjid yang dibangun oleh orang munafik yang dikepalai oleh Abu Amir Ar-Rahib ini. Akhirnya kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menangkan Rasul di perang Tabuk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang bersama keberhasilan perang. Di tengah jalan datanglah perwakilan orang-orang munafik
dan membawa Nabi SAW untuk salat di masjid mereka. Padahal mereka hendak membuat makar, hendak membunuh Nabi SAW, hendak membuat makar kejahatan kepada Rasul dan para sahabatnya. Tapi Nabi SAW kan manusiawi, tidak tahu yang gaib. Rasul mau saja. Tetapi kemudian di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk memberitahu Nabi agar jangan mau singgah di Masjid Dirar. Karena masjid itu dibangun di atas kekufuran. Masjid itu dibangun di atas kemunafikan. Masjid itu dibangun di atas makar. Maka kemudian Nabi SAW tidak jadi masuk ke masjid. Kemudian pulang, justru ketika itu Rasul memerintahkan para sahabat untuk membakar masjid itu. Jadi Nabi SAW disuruh untuk membakar masjid itu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan Masjid Dirar dan membakarnya. Dari sini turun ayat ini yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahu lakadzibun. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Turun ayat ini. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan Masjid Dirar. Masjid yang menimbulkan madarat terhadap orang-orang yang beriman. Untuk kekafiran, memecah belah kaum muslimin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya yang telah terdahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak hendak kecuali kebaikan, dan Allah menjadikan saksi bahwa sesungguhnya mereka di atas kedustaan. Janganlah kamu, wahai Muhammad, melaksanakan sholat di masjid itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, maksudnya Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu lakukan salat di dalamnya, karena di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sekarang Ibu, apa korelasi ayat ini dan asbab nuzulnya dengan bab dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah? Apa sisi pendalilannya? Jadi begini Bu, Nabi SAW tidak jadi sholat di Masjid Dirar. Padahal sholat itu ibadah. Sholat itu amalan mulia. Sholat itu perintah Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh sholat di Masjid Dirar. Maksudnya, kalau seandainya sholat tersebut yang kita tahu bersama, sholat itu adalah untuk menyembah Allah semata, tetapi dikerjakan di Masjid Dirar yang dibangun orang-orang munafik sebagai makar untuk menanamkan kekufuran kepada Allah. Allah larang tidak boleh sholat di situ. Padahal kan sholatnya tidak ada masalah, tapi masjidnya bermasalah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kamu tidak boleh sholat di situ, bukan karena sholatnya, tapi karena masjidnya. Masjidnya itu Masjid Dirar, masjid yang dibangun orang-orang munafik untuk menghancurkan Islam. Makanya Nabi SAW melarang tidak boleh sholat di situ.
Lebih baik sholat di Masjid Quba yang karuan memang dibangun di atas takwa dibandingkan sholat di masjid yang dibangun orang-orang munafik. Lah sama juga dengan hadis berikutnya, biar nyambung dengan ayatnya. Dari Thabit bin Dhahak radhiyallahu anhu, dia berkata, "Nadara rajulun an yadbaha ibilan bibuanata." Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad?" Qalu la. Qala hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ufi binadri fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillahi wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Ada seseorang yang bernadar akan menyembelih unta di buana. Lalu ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya balik, apakah di tempat itu ada berhala yang disembah oleh jahiliyah, orang-orang jahiliyah? Para sahabat mengatakan tidak ada. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dirayakan dari hari-hari raya mereka? Sahabat mengatakan tidak. Maka Nabi pun mengatakan, laksanakan nadarmu, karena nadar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Perhatikan di sini. Ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bernadar. Nadarnya ingin menyembelih seekor unta. Dan menyembelih itu kan ibadah, Bu ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya sembelihan itu ibadah. Ditambah-tambah kemudian orang ini bernadar. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, Rasul, saya sudah bernadar ingin menyembelih seekor unta di tempat namanya Buana. Di tempat namanya Buana. Buana itu, kalau kita lihat di peta, jadi dia sebuah tempat, dia sebelah selatan kota Mekah. Jadi sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam. Jadi sebuah kota di sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam. Ada yang mengatakan dekat dengan Yambu. Jadi ada namanya Buana, selatan kota Mekah sebelum Yalamlam. Disitulah laki-laki ini bernadar hendak menyembelih unta. Nabi SAW bertanya, apakah di Buana itu, di dekat Yalamlam itu, pernah diadakan acara-acara kesyirikan? Mungkin dulu ada berhala, disembah orang-orang jahiliyah. Kata sahabat ini tidak ada. Kemudian ditanya lagi, oke, kalau nggak ada berhala, pernah nggak di tempat yang kau akan nadar di situ ada acara Id, keramaian yang pernah dilakukan orang-orang jahiliyah untuk kesyirikan? Sahabat ini mengatakan tidak. Maka Rasul mengatakan kalau tidak ada ya nggak apa-apa, laksanakan nazar, karena tidak boleh melaksanakan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah atau sesuatu yang tidak dimiliki. Perhatikan hadis ini dengan ayat ini, korelasinya gimana? Surah At-Taubah ayat 107 sampai 108 melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di Masjid Dir. Kenapa tidak boleh sholat di Masjid Dir? Karena masjid itu didirikan orang munafik dalam rangka makar untuk menghancurkan kaum muslimin dan memurtadkan kaum muslimin. Menunjukkan bahwa
Sholat saja tidak boleh di tempat yang di situ ada kekufuran. Maka begitu juga orang yang menyembelih, bernazar, tidak boleh menyembelih di tempat yang di situ ada kesyirikan, atau mungkin bekas-bekas kesyirikan, atau mungkin patung-patung yang dulu dibuat kesyirikan. Disitulah segi pendalilannya. Kenapa mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan dalam bab ini surah At-Taubah ayat 17 sampai 18 dan juga hadis tentang nazarnya seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa faedah? Apa sih yang bisa kita ambil petik faedah? Satu, niat itu sangat berpengaruh pada tempat ataupun bangunan. Niat itu sangat berpengaruh pada tempat ataupun bangunan. Sehingga niat itu tidak hanya berpengaruh pada amal saja, tetapi juga berpengaruh pada tempat juga. Kan orang ini kan niat ingin nyembelih. Niatnya baik ya, karena nazar kan. Ingin nyembelih unta. Tetapi niat saja menyembelih unta tidak cukup. Harus dilihat tempatnya. Tempat yang akan disembelih binatang itu harus dilihat juga. Apakah tempat itu ada kesyirikan? Ada berhala? Ada batu? Ada tempat id bagi orang-orang musyrik atau tidak? Dari sini ada faedah, Bu. Saya sarankan ya Ibu ya, kalau Ibu cari daging ayam atau daging sapi atau daging kambing ke pasar, maka Ibu juga harus lihat tempat orang yang jualan gitu maksudnya ya. Jangan lihat orangnya saja, oh ganteng orangnya, pakai peci, mantep gitu kan, nampak sarungan ini, nampak orang Padang, mungkin orang Padang jual babi kan, pasti orang Padang ini identitas, hanya orang Padang, tapi juga tempatnya, bukan hanya orangnya saja. Orangnya sudah jelas-jelas Islam, gitu ya, yang mayoritas Islam. Saya contohkan orang Padang ya, mayoritas Islam di sana kan, tapi dia jualan di tokonya itu umpamanya ada berhalanya, ada patungnya, ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya Ibu jangan beli di situ, karena tempat itu juga berpengaruh gitu ya. Tempat itu juga berpengaruh. Maka cari tempat yang tidak ada berhalanya, tidak ada sesembahannya, dan tidak ada acara tempat kesyirikannya, baru kita boleh beli di tempat tersebut. Tapi kalau ada berhala yang disembah, walaupun yang jualan pakai jubah sekalipun, tapi kalau tempat di situ ada berhalanya, lebih baik jangan beli di situ. Itu mungkin faedah ke kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Jadi ini penting karena jangan sampai kita pulang tidak membawa daging tapi bawa bangkai. Ini penting. Niat itu berpengaruh pada tempat dan juga pada bangunan. Kemudian yang kedua, yang menjadikan patokan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan, bukan zahir yang tampak. Lihat orang-orang munafik di zaman Rasul, kan zahirnya membangun masjid, tapi masjid ini untuk kekufuran, untuk makan. Tetapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada Rasulnya untuk merobohkannya. Jadi yang menjadi patokan di sisi Allah adalah tujuan, bukan zahirnya. Kemudian Nabi SAW tidak mengetahui niat dan isi hati.
Karena buktinya Rasul tidak tahu tujuan orang-orang munafik membuat masjid. Menunjukkan bahwa Nabi SAW juga manusia sama dengan kita. Ada sisi-sisi yang sama dengan kita, tidak tahu yang gaib kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Rasul tahu gitu ya. Kemudian juga peringatan kepada kaum muslimin agar berhati-hati. Bisa jadi ada sekelompok orang yang berniat buruk akan tetapi bersembunyi di balik program-program yang kononnya bagus. Kan ada tuh orang membuat organisasi-organisasi tertentu, zahirnya sih bagus, tapi rupanya belakangnya merusak Islam. Kemudian juga di antara faedahnya, bisa jadi seseorang itu buruk, akan tetapi anaknya adalah orang-orang yang baik. Sebagaimana kisah Abu Amir Ar-Rahib ini kan, bapaknya kan pengasas Masjid Dira, tapi anaknya Handalah adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di sini tentang nazar. Nazar itu kalau seandainya tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka harus dilaksanakan. Nazar ini ada dua macam, Bu. Ada nazar yang disebut dengan nazar barter. Ada yang nazar memang karena Allah. Contohnya begini. Ya Allah, kalau saya ada uang, saya ingin menginfakkan ke panti asuhan. Saya bernazar. Kemudian betul-betul dalam sebulan dapat uang. Maka kalau seandainya dia laksanakan nazarnya, berarti nazar itu berpahala besar. Karena tidak ada embel-embel. Yang kedua yang disebut dengan nazar barter. Nah, inilah yang kemudian jadi polemik para ulama. Apakah termasuk haram ataukah termasuk makruh? Seperti mengatakan seperti ini, kalau seandainya ibu sembuh, maka aku akan bersedekah kepada fakir dan miskin. Kalau seandainya anakku sembuh dan sehat kembali, maka saya akan menginfakkan ke masjid ini dan itu. Atau sekiranya anak saya lulus dari kuliah, maka saya akan menginfakkan ini dan itu. Nazar seperti ini, Bu, itu nazar makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena nazar seperti ini tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Ingat, nazar seperti ini tidak keluar kecuali dari orang bakhil, orang pelit. Sebab kalau seandainya ibunya tidak sembuh, berarti tidak jadi nazarnya kan, Bu? Tapi kalau sembuh, baru nazar dia. Berarti nazar dan tidaknya itu digantungkan dengan kesembuhan. Itu orang bakhil. Ya. Tetapi kalau sudah terjadi, seseorang bernazar seperti itu, kalau seandainya ibuku sembuh, saya akan bernazar memberi makan fakir miskin, betul-betul sembuh, maka wajib dilaksanakan nazar. Jadi ingat, nazar itu jangan ada embel-embel. Ya, nazar biasa. Kalau saya punya uang, saya ingin sedekahkan ke pembangunan masjid. Nggak usah kalau saya sakit, kemudian saya sembuh. Nggak perlu. Ya. Jadi itu nazar makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Atau di sini Rasul mengatakan tidak boleh nazar karena kemaksiatan atau sesuatu yang tidak dimiliki anak Adam. Maksudnya tidak dimiliki anak Adam itu. Seseorang kemudian bernazar, kalau seandainya saya sembuh, saya akan sembelih kambing tetangga. Kan tidak boleh, masa kambing tetangga mau diambil.
Walaupun sebenarnya nanti bisa dibeli juga kan, tetapi kan belum dimiliki. Maka tidak boleh karena kambing itu bukan milik dia. Jadi tidak boleh seseorang bernadar yang itu bukan milik dia. Ataupun seseorang bernadar maksiat. Kalau seandainya saya sembuh, maka saya akan minum khamar 2 gelas. Nadar dia. Maka tidak boleh. Dan itu masuk pada sabda Rasulullah, nadhara fi maksiatin wa kafaratu yamin. Tidak ada nadar dalam bentuk maksiat dan kafarahnya kafarah sumpah. Dia harus membayar kafarah. Inilah di antara hukum seseorang dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Jadi tempat juga mempengaruhi sembelihan. Makanya sekali lagi, ibu kalau beli sesuatu di pasar yang berkaitan dengan daging, maka jangan hanya dilihat orangnya, tapi juga dilihat tempatnya. Apakah tempatnya ada berhala atau tidak? Tempatnya ada acara kesyirikan atau tidak? Kalau tidak ada, maka baru lihat orangnya. Oh, nampak orangnya muslim, taat, kemudian zahirnya juga pakai peci gitu ya. Nampaklah pokoknya zahirnya muslim, maka boleh kita beli daging di situ. Kalau tidak, Bu, cari tempat lain. Kalau di tempatnya itu ada berhalanya, atau mungkin yang menjualnya masih meragukan, maka cari tempat lain. Wallahu alam. Ini bab yang ke-11 dari bab la yudbah lillah bi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Baik, sampai di sini kajiannya sedikit-sedikit aja. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau nggak ada, kita tutup saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.